pintar pernah mendengarkan tentang legenda atau hikayat bukan? Nah, kalau sahabat pintar tahu, itu merupakan salah satu jenis dari cerita Silakan rakyat. untuk salah satu memimpin kita, Mbak Reva ya, ketua kelasnya silakan. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini adalah kita mengawali dengan doa dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk Mbak Reva. Semoga dengan berdoa kita dipermudah dan diperlancar untuk segala urusan kita di hari ini. Amin. Amin. Baiklah, untuk penyemangat kita hari ini, mari kita dengarkan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Saya putarkan dulu. Tetap semangat ya, di hari ini kalian sudah berada di Google Meet bersama saya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Maka harus konsentrasi, tetap fokus, agar tidak terdapat miskonsepsi di antara kita. Sudah siapkah untuk kita memulai pembelajaran hari ini, anak-anak? Siap, Pak. Sebelum masuk ke pembelajaran, coba kalian cek di chat Meet. Di situ sudah saya sediakan link presensi. Silakan kalian nanti waktunya sampai akhir pembelajaran ya untuk mengisi tersebut. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar mengenai cerita rakyat. Namun sebelum saya menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita capai, saya akan menampilkan sebuah video yang saya harap bisa memotivasi kalian semua. Bisa seberapa pintarkah seseorang menjadi pintar? Anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Kesimpulannya bahwa setiap orang jika ingin sukses maka harus berusaha berjuang pantang menyerah. Oke, bagus sekali. Untuk video motivasi tadi yang saya garis bawahi adalah jika kita ingin sukses, maka perbanyaklah membaca. Itu yang saya garis bawahi. Nah, apa hubungannya video yang baru saja saya putar dengan pembelajaran hari ini? Dan kenapa Bapak menekankan kegiatan membaca? Karena banyak permasalahan yang saya temui pada kalian, yakni kebanyakan malas membaca. Nah, maka dalam pembelajaran kali ini akan saya tampilkan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Kompetensi dasar 3.7 mendeskripsikan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat. Nah, untuk materi hari ini saya sudah menyiapkan video yang menarik bagi kalian. Ini untuk mengatasi kejenuhan kalian terhadap pembelajaran yang monoton. Maka saya coba menggunakan video yang sudah saya download dari YouTube. Mari kita sama-sama melihatnya. Sambil menonton video materi, kalian boleh menuliskan informasi penting di buku catatan kalian masing-masing ya. Nah, setelah menonton video nanti akan saya berikan pertanyaan untuk kalian. Oke, setelah melihat tayangan video tadi, pastinya kalian sudah menyimak dan memperoleh hal penting yang mungkin kalian catat di buku catatan atau hanya diingat. Maka coba saya tanyakan, yang pertama, apa pengertian hikayat? Coba Mbak Nidia. Pengertian hikayat adalah prosa lama yang dulu banyak ditemukan dalam isi cerita, dongeng, atau kisah keajaiban dan kehebatan seseorang. Oke, bagus. Terima kasih Mbak Nidia. Kemudian, Ya, Pak. coba ada nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam sebuah cerita rakyat. Siapa yang bisa? Coba. Saya, Pak. Ya, silakan. Ada nilai religius, nilai moral, nilai pendidikan, nilai budaya, nilai dan nilai kepemimpinan. Nah, ini saya putarkan untuk video hikayat atau cerita rakyatnya.
Hikayat Putri Hijau. Cerita dari Provinsi Sumatera Utara. Provinsi. Sudah, Pak. Untuk kelompok 1, presentasikan hasil kerja kelompok kalian untuk menjawab soal nomor 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. akan mempresentasikan jawaban nomor 1. Karakter tokoh: raja, bijaksana dan penyayang. Putri kuning, baik hati, penyabar dan ramah. Putri hijau, jahat dan mudah iri. Sudah, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2 menjawab soal nomor 2. Silakan untuk mempresentasikan. Saya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum, nama saya Septiana dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban untuk nomor 2. Isi hikayat tersebut adalah setidaknya ada beberapa pesan moral yang bisa didapatkan dari cerita legenda Putri Hijau ini. Yang pertama adalah jangan terlalu mudah atau cepat dalam mengambil keputusan. Hal tersebut bisa merugikan diri sendiri, seperti yang dilakukan oleh Sultan Aceh yang langsung marah ketika ditolak. Ia beranggapan kalau kerajaan Delhi telah mengajaknya berperang dan mengutus ratusan prajurit untuk menyerang kerajaan tersebut. Namun, pada akhirnya justru pasukannya sendiri yang kalah. Selanjutnya, perwakilan kelompok 3 menjawab soal nomor 3. Silakan. Saya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santia Prapita Dewi. Saya akan mempresentasikan amanat. Ya. Ketika kamu mengalami kegagalan, jangan putus asa. Lakukan usaha sebaik mungkin untuk mendapatkan kesuksesan atau sesuatu yang kamu inginkan. Sama seperti ketika Sultan Aceh dikalahkan oleh pasukan kerajaan Delhi. Ia pun berusaha mencari cara untuk bisa mengalahkan kerajaan Delhi. Meskipun cara yang ia lakukan itu termasuk licik, tapi setidaknya ia tidak langsung menyerah begitu saja. Ya. Terima kasih perwakilan dari kelompok 3 ya. Kemudian selanjutnya dari perwakilan kelompok 4, silahkan menjawab untuk soal nomor 4. Saya bantu jawab, Pak. Oh iya, silahkan. Ada Mbak Reva. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab tentang nilai-nilai yang terkandung dalam cerita tersebut. Yang pertama adalah unsur intrinsik nilai moral. Keterangannya, namun lamaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh sang putri. Yang kedua, nilai budaya. Ia mengirimkan beberapa perhiasan untuk menunjukkan keinginannya melamar Putri Hijau. Di sisi lain, ia meminta adiknya untuk menyiapkan kemenyan, segenggam beras, dan sebutir telur ayam. Yang ketiga, nilai sosial. Tanpa menunggu waktu lama, Sultan Muhayyadsya langsung mengirimkan ratusan prajurit untuk menghancurkan Delhi tua. Yang keempat, nilai religius. Ia memerintahkan sang adik untuk membakar kemenyan, kemudian menaburkan beras dan telur di Tanjung Jambu Air. Tak lupa, sang putri juga harus menyebutkan nama Mambang Jazid sebanyak 3 kali. Yang kelima, nilai edukasi. Ternyata, penolakan lamaran yang semena-mena ataupun tanpa alasan yang jelas bisa menimbulkan perang. Sudah, Pak. Iya, terima kasih untuk kelompok 4 ya. Kemudian waktunya untuk menanggapi jawaban dari kelompok lain. Nah, tadi kan sudah mendengar dari jawaban kelompok lain. Silakan untuk kelompok 1 menanggapi dari jawaban kelompok 2. Perwakilan kelompok 1, silakan. Saya bantu jawab untuk menanggapi kelompok 2, Pak. Iya, Mbak Reva lagi, silakan. Untuk kelompok 2 sudah bagus. Untuk jawaban kelompok 2 seperti itu ya? Ya. Oke, silakan selanjutnya untuk menanggapi jawaban dari kelompok 2 sendiri. Untuk menanggapi kelompok 3, ada yang mau menanggapi? Untuk kelompok 3 sudah sesuai, Pak. Isinya sudah tepat. Bagus sekali. Kemudian kelompok 3, ada yang mau menanggapi kelompok 4? Silakan.
Saya, Pak. Boleh. Kelompok 4 sudah sangat lengkap, Pak, untuk menjelaskan secara detail dari nilai-nilai pada hikayat 1 dari kelompok kami menyampaikan bahwa ada satu tokoh yang tidak ditulis, yaitu kakak-kakak Putri Kuning, nakal, manja, jahat. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Mbak Susila Ningtyas. Ya, sudah presentasi semua. Banyak nilai-nilai yang dapat kita ambil dari cerita rakyat hikayat tersebut. Hal-hal yang baik dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari ya. Kemudian untuk sebagai hasil luaran pembelajaran kita hari ini tentang nilai-nilai ini, saya ada tugas untuk kalian. Saya minta dari jawaban kalian masing-masing mengenai nilai-nilai yang tadi disampaikan, silahkan kalian membuat sebuah kata-kata bijak atau kata-kata mutiara. Pasti kalian sudah pernah lah membuat status di WA atau di Instagram, seperti itu. Jadi berbentuk kata-kata saja. Nah, nanti diunggah di akun sosial media kalian. Misalnya kalian unggah di status WhatsApp, atau di TikTok, atau di Instagram. Nah, itu boleh kalian screenshot. Nah, selanjutnya untuk dikirim ke saya sebagai buktinya itu. Oke, untuk tugas luaran kita ini ada pertanyaan? Ada, Pak. Oh ya, silakan. Itu diunggah ke apa ya, Pak? Dalam bentuk video, boleh tidak? Nah, itu boleh diunggah di status WA, itu boleh. Itu bagus. Nanti kan penontonnya sudah kelihatan ya, sudah banyak di situ berapa yang lihat, berapa yang menyaksikan. Tapi kan kalau untuk IG, untuk TikTok itu kan harus punya follower. Jadi enggak masalah kalau untuk di WA. Kemudian kalau dalam bentuk video, asal kalian tidak kesulitan, boleh saja menggunakan dalam bentuk video, misalnya kalimat yang sudah kalian buat itu dibuat animasi atau apa, itu kalau kalian bisa sangat boleh sekali. Seperti itu, sudah jelas semuanya ya? Kalau tidak ada pertanyaan lain, oh iya, jangan sungkan-sungkan untuk chat pribadi saya, nanti pasti akan saya balas untuk mengenai tugas luaran yang belum paham di sini. Saya harap kita semua dapat menjadi manusia yang baik, dapat dijadikan contoh teladan dan berguna oleh orang lain, seperti yang disampaikan penulis hikayat tadi. Baik, waktu kita sudah hampir habis. Jangan lupa untuk membaca cerita rakyat yang lain sebagai perbandingan dan modal belajar untuk materi kita selanjutnya. Untuk pembelajaran berikutnya, kita masih pada teks cerita rakyat, namun dengan KD yang berbeda. Untuk hari ini, sebelum saya mengakhiri pembelajaran, ada yang mau bertanya? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada, Pak. Oke, silahkan dengan Mbak Liana Nur Hasanah ya, silahkan. Kesimpulan pelajaran hari ini bahwa kita bisa belajar dari nilai-nilai dan amanat yang disampaikan di teks cerita rakyat tersebut. Dengan membaca memang akan menambah luas pengetahuan kita dan memperbanyak kosakata dalam menulis sebuah gagasan. Terima kasih, Ya. Pak. Oke, bagus sekali. Dengan melihat tadi video motivasi tentang membaca, kemudian melihat tayangan cerita rakyat, hikayat, kalian sudah dapat menyimpulkan untuk apa yang kalian terima hari ini. Oke, terima kasih Mbak Liana. Untuk pemantapan setelah pembelajaran ini saya tutup, nanti kalian bisa membuka link evaluasi pembelajaran kita hari ini. Nah, linknya sudah saya berikan di chat Gmail itu. Nanti juga saya akan berikan di WA Group. Nah, kegiatan tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan materi kalian hari ini. Ya, oke, kita akhiri saja kegiatan pembelajaran hari ini dengan ucapan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, boleh meninggalkan.